Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari Rabu, dan kita minta pimpinan Tuhan untuk firman Tuhan menjadikan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Sebelumnya kita naikkan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang berkata, jadilah tenang agar engkau dapat berdoa. Untuk itu, mari serahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Jadilah tenang, tetap percaya, mujizat Tuhan pasti dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya hikmat dari Tuhan, pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Kembali kami akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan renungan harian ini yang berbicara tentang ketulusan hati.
Apa itu tulus? Orang yang tulus adalah orang yang tidak menyimpan kepahitan. Artinya saudara tidak menyimpan dendam, bisa mengampuni. Dan orang yang tulus adalah orang yang tidak munafik atau murni. Sesuatu yang murni dikatakan tidak dicampur dengan unsur-unsur lainnya. Nah sudah yang kasih Tuhan. Dan yang ketiga, ketulusan juga berbicara tentang saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang tanggung jawab. Artinya Bapak Ibu, tulus juga berarti sungguh-sungguh atau dengan segenap hati. Dan kemarin saudara kita berbicara tokoh-tokoh di Alkitab yang berbicara tentang ketulusan. Misalnya seperti Raja Daud. Raja Daud luar biasa, sebelum dia jadi raja maupun sesudah sampai akhirnya Daud tetap berjalan dalam ketulusan. Ini terbukti ketika Raja Saul iri dengan Daud dan ingin membunuhnya. Meskipun ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak lakukan kesempatan itu. Malah sebaliknya, Daud tetap setia kepada Raja Saul. Nah saudara, demikian juga Raja Asa yang mengadakan pembaharuan bagi umat Israel dan kepada Timotius. Dan hari ini saudara, saya akan berbicara ternyata ketika kita berjalan dalam ketulusan, maka ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan membuka di dalam kitab Mazmur pasal 97, Mazmur 97 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Nah sudah kasih Tuhan, sukacita dari orang-orang yang tulus hati. Hari ini kita akan berbicara berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang berjalan di dalam ketulusan. Yang pertama, mereka berjalan dalam ketulusan adalah mereka yang menikmati ketenangan, berkat ketenangan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa tidak ada perang pada sampai tahun yang ke-35 pemerintahan Asa. Tidak ada perang. Ya, tidak ada perang sama sekali. Itu berkat ketenangan. Seluruh Yehuda memutuskan dengan segenap hati untuk mencari Allah, dan Asa pun hidup di dalam ketulusan kepada Allah. Ketenangan tidak dapat dibeli dengan uang, tapi ketenangan dapat kita peroleh melalui berjalan di dalam ketulusan. Inilah berkat yang pertama sudah kasih Tuhan di tengah-tengah tantangan yang luar biasa, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha, dalam keluarga saudara. Kalau kita hidup kita diwarnai dengan ketulusan, maka di situ ada ketenangan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Ya, tapi saudara nggak perlu takut ketika kita berjalan dalam ketenangan, berjalan dalam ketulusan, maka di situ ada ketenangan. Nah ini berkat yang pertama yang Tuhan berikan buat kita. Bayangkan tidak ada perang sama sekali selama pemerintahan Raja Asa, tapi mereka senantiasa mencari Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, rindukah kita ada ketenangan dalam hidup ini? Ya saudara, banyak orang ya mencari sesuatu dengan cara instan. Instan itu tidak baik saudara, memang kadang-kadang baik tapi banyaknya tidak baik. Sikat kanan, sikat kiri, hajar kanan, hajar kiri. Nah saudara, dan akhirnya kita akan menjadi letih, kita akan menjadi capek, karena hidup kita diwarnai dengan iri hati, keegoisan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berjalan dalam ketulusan, maka di situ ada ketenangan. Yang kedua saudara, yang kedua berkat dari Tuhan yang Tuhan curahkan ketika kita berjalan dalam ketulusan, Tuhan akan mengokohkan pengharapan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Bapak Ibu membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4 dan ayat 5, firman Tuhan berkata, "Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu." Saudara akan meneguhkan tata kerajaanmu. Nah saudara, tata kerajaan berbicara tentang jabatan, berbicara tentang kekuasaan,
dan sesuatu yang kita andalkan. Nah saudara, berarti jika kita mau hidup dalam ketulusan di hadapan Allah, maka ia juga akan mengokohkan pengharapan itu di dalam kehidupan kita saudara. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, berkat yang kedua yang kita terima di dalam kita berjalan dalam ketulusan adalah bahwa Tuhan akan mengokohkan pengharapan kita. Ini saudara. Jadi kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang berani menutupnya. Ini kita imani. Makanya dalam Mazmur 120 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Dan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya tuh saudara, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang berani menutupnya. Dan berkat yang kedua, ketika kita berjalan dalam ketulusan, maka Tuhan akan mengokohkan pengharapan kita. Saya teringat kisah Raja Salomo. Tuhan ingatkan kepada Raja Salomo supaya turuti, teladani ayahnya saudara. Dalam satu Raja-Raja Bapak Ibu ayat 945, 9 ayat pasal 9 ayat 4 sampai ayat 5 berkata, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu. Nah saudara, tata kerajaanmu itu berbicara tentang jabatan, berbicara tentang apa yang kita andalkan, dan itu tata juga berbicara tentang pengharapan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berjalan dalam ketulusan, berarti jika kita mau hidup tulus di hadapan Allah, maka ia juga akan mengokohkan pengharapan itu di dalam Dia. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah berkat yang kedua yang kita terima ketika kita berjalan di dalam ketulusan. Yang ketiga saudara, yang ketiga ada keselamatan. Wah ini penting sekali saudara. Saudara, selama kita hidup benar di mata Tuhan, selama engkau takut akan Tuhan, ya saudara, kita tetap dibentengi oleh Tuhan. Ada orang yang menjatuhkan kita sudah tetap kuat, tidak akan cepat putus asa. Apalagi kalau kita berjalan dalam ketulusan, ada keselamatan saudara. Kalau Bapak Ibu kembali membuka dalam Mazmur pasal 7 ayat 11, firman Tuhan berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Saudara ingat kisah tentang Yusuf. Yusuf dihajar habis-habisan. Tapi Yusuf punya hati yang tulus kepada saudara-saudaranya. Sampai akhirnya Yusuf pun berkata, ini loh aku Yusuf yang kalian akan bunuh. Waduh, biasanya orang kalau udah begitu dendam, ingin berpenjarakan saudara. Tapi Yusuf tidak. Ketika dia menjadi orang kepercayaan Firaun, dia berkata, ini loh aku Yusuf yang kau kecewakan. Ini loh aku Yusuf. Apakah mereka mau dimasukkan penjara? Tidak, justru mereka diberkati. Kenapa saudara? Yusuf tetap dalam keselamatan Tuhan, perlindungan Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini harus seperti itu saudara. Keselamatan dari Allah memang telah diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Cuma-cuma, namun saudara tetap harus mengerjakannya, dan mengerjakannya pun tidak boleh sembarangan, tapi harus penuh dengan ketulusan hati. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah berkat yang ketiga yang Tuhan berikan ketika kita berjalan dalam ketulusan. Dan akhirnya yang keempat, saudara, bahwa firman Tuhan berkata, tegak di hadapannya selama-lamanya. Kuat tegak di hadapan Dia. Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur pasal 41 ayat 13 akan memperjelas. Firman Tuhan berkata, tetapi aku, engkau menopang aku dengan ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ini berkat yang ketiga. Tidak ada tempat yang lebih indah selain kita di hadapan Tuhan.
sebab di sanalah kita untuk tetap tegak di hadapannya selama-lamanya adalah sebuah anugerah. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, 4 poin ini yang menjadikan kita bisa melihat hal-hal yang indah. Ketika kita berjalan dalam ketulusan, kita menikmati ketenangan. Ketika kita berjalan dalam ketulusan, Tuhan akan mengokohkan pengharapan kita. Ketika kita berjalan dalam ketulusan, ada perisai keselamatan bagi kita. Dan ketika kita berjalan dalam ketulusan, kita tegap di hadapan Tuhan selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, berkat-berkat itu kita nikmati dan hiduplah di dalam ketulusan. Supaya kita semua, saudara, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Satu hal, orang yang hidup dalam ketulusan akan hidup oleh ketulusannya. Dan Alkitab mengukuhkan kita hari ini. 3 poin ini, 4 poin berbicara tentang ketulusan menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan kami naikkan. Pada hari ini kami bersyukur firman Tuhan begitu indah. Di mana ketika kami berjalan dalam ketulusan, bahwa kami akan bisa melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberikan kemampuan bagi kami, kesanggupan untuk kami menjaga hati kami, terutama menjaga ketulusan hati. Berkati seluruh umat-Mu dan jadikan hari ini harinya Tuhan yang begitu secara spesial kami akan melihat karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, optimis, maju terus, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. God bless you. Sekarang adakan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan